Saudaraku yang kucintai karena Allah, dengarkan baik-baik. Ada satu rahasia besar yang jarang dibahas, sesuatu yang jauh melampaui segala harta benda yang kita kejar di dunia ini. Bukan emas, bukan properti mewah, bukan tumpukan uang di bank yang akan menjadi penentu kebahagiaan dan keselamatanmu menjelang tahun 2030 dan seterusnya. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar pemahaman ini. Sebuah aset yang begitu berharga sehingga tanpanya, semua kekayaan dunia ini akan terasa hampa, bahkan bisa menjadi beban yang menyeretmu ke dalam jurang kekecewaan yang mendalam. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap untuk mengetahui apa aset tak ternilai ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana cara memilikinya sebelum waktu terus melesat, membawa kita ke dekade yang penuh tantangan dan perubahan tak terduga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, wahai jiwa-jiwa yang mencari kebenaran, yang haus akan petunjuk di tengah hiruk-pikuk dunia. Saya di sini, bukan sebagai penceramah yang menggurui, melainkan sebagai saudaramu, sebagai sahabatmu, bahkan sebagai seorang ustadz yang ingin berbagi sebuah rahasia, sebuah bekal vital yang mungkin selama ini luput dari pandangan mata batin kita. Ini bukan sekadar teori kosong, bukan pula basa-basi motivasi sesaat. Ini adalah intisari dari pengalaman hidup, dari pengamatan mendalam terhadap pola-pola ilahi yang terhampar di alam semesta, dan dari hikmah yang terkandung dalam setiap lembaran kitab suci serta teladan para kekasih Allah. Saya berjanji, apa yang akan saya sampaikan ini akan mengubah caramu memandang hidup, caramu menghadapi tantangan, dan caramu mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang semakin tak menentu. Ini adalah janji seorang mentor yang peduli, yang ingin melihatmu berhasil, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di kehidupan yang abadi. Saya akan membuka tabir misteri ini secara bertahap, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah gambaran yang utuh dan menggetarkan jiwamu. Mari kita jujur pada diri sendiri, saudaraku. Bagaimana rasanya ketika kegelisahan merayap di hatimu setiap kali memikirkan masa depan? Apakah beban hutang terasa semakin menghimpit, membuat tidurmu tak nyenyak dan langkahmu terasa berat? Atau mungkin, kamu merasa imanmu goyah, rezeki terasa stagnan, seolah pintu-pintu keberkahan tertutup rapat? Ada rasa takut yang menghantui, cemas akan apa yang akan terjadi esok, lusa, atau di tahun 2030 nanti. Kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang mengejar emas, mengejar harta, membangun kerajaan materi, namun batin mereka tetap kosong, hati mereka tetap gelisah. Mereka berlomba mengumpulkan dunia, tetapi lupa mengumpulkan bekal untuk diri mereka sendiri, untuk jiwa mereka. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan sosial yang cepat, dan berbagai fitnah yang datang silih berganti, semuanya memperkuat rasa cemas itu. Kita merasa tersesat di tengah lautan informasi dan tuntutan hidup yang tak ada habisnya. Bukankah perasaan ini sangat familiar bagimu? Perasaan di mana kamu merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya masih jauh dari harapan, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang fundamental yang belum kamu genggam? Rasa hampa di balik pencapaian dunia, kekosongan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, itulah puncak dari kegelisahan ini. Saya telah menyaksikan sendiri, bagaimana banyak jiwa yang mulia, yang dulunya tenggelam dalam lilitan hutang yang tak terbayangkan, yang hidupnya terasa hancur berantakan karena iman yang lemah dan rezeki yang seret, mampu bangkit kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Ada kisah seorang pedagang kecil di sudut kota, yang dagangannya selalu sepi, hidupnya serba kekurangan. Setiap hari ia mengeluh, setiap malam ia menangis. Namun, suatu ketika, ia bertemu dengan seseorang yang memberinya sebuah nasihat, sebuah kunci yang mengubah segalanya. Nasihat itu bukan tentang strategi bisnis baru, bukan tentang cara mencari modal tambahan, melainkan tentang sesuatu yang lebih fundamental, tentang sebuah aset yang tak terlihat namun memiliki daya ungkit yang tak terbatas. Dalam beberapa bulan saja, setelah ia menerapkan nasihat itu, dagangannya mulai ramai, hutangnya lunas, dan yang paling menakjubkan, wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ada pula kisah seorang pemuda yang nyaris kehilangan arah, imannya terkikis habis oleh godaan dunia, merasa tersesat dan tak punya harapan. Ia telah mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan batinnya, namun selalu gagal. Namun,
Ketika ia menemukan dan mulai menggenggam aset ini, hidupnya berbalik 180 derajat. Ia menemukan kembali tujuan hidupnya, imannya menguat, dan ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata. Ribuan kisah nyata yang membuktikan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar uang atau kekuasaan. Mungkin, saat ini kamu juga merasa seperti pedagang itu, atau seperti pemuda yang tersesat itu. Mungkin kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia yang tak ada habisnya, dengan perlombaan yang tak pernah usai. Kamu mungkin merasa bahwa kamu telah berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan segala kemampuanmu, tetapi hasilnya masih jauh dari apa yang kamu harapkan. Rasa cemas akan masa depan, kekhawatiran tentang rezeki, dan perasaan bahwa imanmu sedang diuji, itu semua adalah tanda-tanda yang harus kita dengar. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah bisikan dari lubuk hatimu yang paling dalam, yang menginginkan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang abadi. Jangan biarkan dirimu terus terperangkap dalam lingkaran ini, saudaraku. Identifikasikanlah dirimu dengan orang-orang yang telah berhasil mengatasi tantangan ini, bukan dengan orang-orang yang menyerah pada keadaan. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak yang merasakan hal yang sama, banyak yang mencari jalan keluar yang hakiki, yang bukan sekadar solusi sementara. Dan kabar baiknya, jalan keluar itu ada, aset itu ada, dan kamu bisa memilikinya. Jadi, apa sebenarnya aset paling berharga ini, yang wajib kamu miliki sebelum 2030, bahkan sebelum esok hari tiba? Aset ini bukanlah benda yang bisa dipegang, bukan saham yang bisa diperdagangkan, bukan pula investasi yang bisa diukur dengan angka. Aset ini adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental, lebih inti, dan lebih hakiki dari itu semua. Aset ini adalah kekuatan batin yang tak tergoyahkan, ketahanan spiritual yang kokoh, dan hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Ya, aset ini adalah iman dan takwa yang membara di dalam dada. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai, untuk melihat hikmah di balik setiap ujian, dan untuk selalu merasa cukup serta bersyukur, apapun kondisinya. Tapi tunggu, jangan anggap ini sebagai jawaban klise yang sering kamu dengar. Ini bukan hanya tentang mengatakan, saya beriman, atau saya bertakwa. Ini adalah tentang esensi, tentang manifestasi nyata dari iman dan takwa dalam setiap tarikan napas dan setiap langkah hidupmu. Bagaimana iman dan takwa bisa menjadi aset paling berharga? Dan bagaimana cara membangunnya hingga mencapai level yang mengubah hidupmu secara radikal? Rahasianya akan saya buka. Namun kamu harus siap untuk menerima kebenaran yang mungkin akan menuntutmu untuk melakukan perubahan besar dalam hidupmu. Tanpa aset ini, tanpa kekuatan batin dan ketahanan spiritual, apa yang akan terjadi pada dirimu? Kamu akan terus terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Sedikit masalah ekonomi datang, kamu panik. Sedikit ujian menimpa, kamu putus asa. Sedikit godaan dunia datang, imanmu langsung goyah. Kamu akan selalu merasa kurang, tidak pernah puas, dan terus mengejar bayangan kebahagiaan yang semu. Rezekimu mungkin ada, tapi keberkahannya lenyap. Keluargamu mungkin ada, tapi kedamaiannya sirna. Hidupmu akan terasa berat, penuh dengan kecemasan, dan kebahagiaan sejati akan sulit ditemukan. Sebaliknya, dengan aset ini, dengan iman dan takwa yang kokoh, kamu akan merasakan ketenangan yang tak terbatas. Hutang akan terasa ringan, karena kamu yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Rezeki akan terasa cukup, bahkan berlimpah, karena kamu percaya pada janjinya. Kecemasan akan hilang, digantikan oleh tawakal yang penuh. Kamu akan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kepala tegak, karena kamu memiliki bekal akhir zaman yang tak akan pernah habis. Kamu akan terlindungi dari fitnah dunia, karena hatimu telah terpaut pada kebenaran yang hakiki. Ingatlah kisah Nabi Musa yang dengan keyakinan penuh mampu membelah lautan, atau Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api karena keyakinannya. Itu adalah manifestasi nyata dari kekuatan aset ini. Bukankah kita semua merindukan kedamaian dan ketenangan seperti itu, di tengah hiruk-pikuk dan ketidakpastian dunia ini? Sekarang, tibalah kita pada puncak rahasia ini,
Pada pengungkapan besar tentang metode lengkap untuk memiliki aset tak ternilai ini, bukan emas, inilah aset paling berharga yang wajib kamu miliki sebelum 2030. Aset itu adalah iman dan takwa yang sejati, yang diwujudkan melalui 4 pilar utama. Pertama, pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Asmaul Husna-Nya. Ini bukan sekadar menghafal nama-namanya, melainkan meresapi setiap makna, setiap sifat, dan setiap keagungannya. Ketika kamu memahami bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, maka kekhawatiran rezeki akan sirna. Ketika kamu memahami bahwa Allah itu Maha Penyembuh, Asy-Syafi, maka rasa sakit akan terasa lebih ringan. Ketika kamu memahami bahwa Allah itu Maha Melindungi, Al-Hafiz, maka rasa takutmu akan masa depan akan berganti dengan ketenangan. Metode untuk ini adalah tadabbur Al-Quran dan merenungi ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Luangkan waktu setiap hari, walau hanya 15 menit, untuk membaca terjemahan Al-Quran dengan hati yang hadir, dan merenungkan kebesaran Allah saat kamu melihat matahari terbit, saat mendengar suara ombak, atau saat melihat kehidupan di sekitarmu. Pilar kedua adalah menegakkan sholat dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Sholat bukanlah sekadar gerakan ritual 5 waktu. Sholat adalah jembatan penghubungmu dengan Allah, adalah mikrajnya orang beriman. Ini adalah waktu di mana kamu bisa mencurahkan segala keluh kesahmu, memohon segala hajatmu, dan merasakan kedekatan yang tak terbatas dengan Sang Pencipta. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Artinya, jika tiang ini kuat, bangunan imanmu akan kokoh. Metode untuk mencapai kehusyukan adalah dengan memahami setiap bacaan sholat, dari takbir hingga salam. Bayangkan kamu sedang berdiri di hadapan Allah, berbicara langsung kepadanya. Hentikan segala pikiran duniawi saat kamu sholat. Jika pikiranmu melayang, segera kembalikan pada bacaanmu. Latih ini setiap hari, dan kamu akan merasakan perbedaan besar dalam ketenangan hatimu. Bagaimana cara agar doa saya terkabul? Kuncinya ada pada kehusyukan syalatmu dan keyakinan penuh saat berdoa, bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Pilar ketiga adalah zikir dan doa yang istiqomah. Zikir adalah napas jiwa, pengingat konstan akan kebesaran Allah. Zikir bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir adalah setiap kalimat tauhid yang terucap dari lisan dan terasa di hati. Perbanyaklah zikir di pagi dan petang, sebelum tidur, dan kapanpun kamu memiliki waktu luang. Jadikan lisanmu basah dengan menyebut namanya. Doa adalah senjata orang mukmin. Berdoalah dengan penuh keyakinan, dengan merendahkan diri, dan dengan hati yang tulus. Mintalah segala sesuatu kepadanya, dari hal terkecil hingga terbesar, karena Dia Maha Kaya dan Maha Memberi. Jangan pernah merasa lelah berdoa, karena dalam setiap doa, ada kekuatan, ada harapan, dan ada kedekatan yang terjalin. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang tak tertandingi karena doanya, karena keterikatannya yang kuat pada Allah. Dan pilar keempat, yang seringkali terlupakan, adalah amal kebaikan yang konsisten dan ikhlas. Iman bukan hanya diucapkan, bukan hanya diyakini dalam hati, melainkan juga dibuktikan melalui perbuatan. Sedekah, membantu sesama, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, menuntut ilmu, dan berbuat adil adalah bentuk-bentuk amal kebaikan yang akan menguatkan imanmu dan meningkatkan takwamu. Lakukanlah semua ini dengan ikhlas, semata-mata karena mengharap ridha Allah, bukan karena ingin dipuji manusia atau mendapatkan balasan dunia. Amal yang kecil namun konsisten, jauh lebih dicintai Allah daripada amal besar namun dilakukan sesekali. Ini adalah metode lengkap untuk memiliki aset paling berharga, iman dan takwa yang terwujud dalam pemahaman, sholat, zikir, dan amal. Untuk mengoptimalkan dan mengaplikasikan aset ini dalam hidupmu, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dengan seksama. Pertama, niat yang lurus. Pastikan setiap usahamu dalam membangun iman dan takwa murni karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mencari keuntungan dunia semata. Niat adalah pondasi segala amal. Kedua, konsistensi.
Membangun kekuatan batin dan ketahanan spiritual memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan mudah menyerah jika kamu merasa belum ada perubahan signifikan. Teruslah berjuang, teruslah berproses, sedikit demi sedikit, setiap hari. Ingatlah, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang konsisten, walau sedikit. Ketiga, lingkungan yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang saleh, dengan teman-teman yang mengingatkanmu kepada Allah, yang mendukungmu dalam kebaikan. Jauhi lingkungan yang menarikmu ke arah kemaksiatan atau yang melemahkan imanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Lingkungan sangat memengaruhi kualitas spiritualmu. Keempat, muhasabah diri secara berkala. Luangkan waktu setiap malam untuk merenungi apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari. Apakah ada dosa yang tanpa sengaja kamu perbuat? Apakah ada kewajiban yang kamu abaikan? Apakah hatimu masih bersih dari iri, dengki, atau sombong? Muhasabah adalah cermin bagi hati, yang memungkinkanmu untuk memperbaiki diri dan terus tumbuh. Kelima, percaya sepenuhnya pada janji Allah. Ini adalah bagian krusial dari iman dan takwa. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersandar kepadanya. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Setiap penyakit ada obatnya, setiap doa akan dijawab dengan cara terbaik olehnya. Rasa takut akan masa depan akan lenyap jika kamu benar-benar yakin pada janji Allah dan kuasanya. Bagaimana cara agar semua hajatmu dikabulkan? Kuncinya adalah keyakinan mutlak saat memohon, tanpa keraguan sedikit pun. Jangan khawatirkan tentang tahun 2030, atau tahun-tahun setelahnya. Dengan iman dan takwa yang kokoh, kamu memiliki bekal yang tak terkalahkan, investasi tak terlihat yang memberikan keuntungan abadi, dan perlindungan dari segala fitnah dunia. Ini akan membimbingmu meraih kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu yang hanya bersifat sementara. Saudaraku yang kucintai, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Ingatlah kembali apa yang telah kita bahas. Bukan emas, inilah aset paling berharga yang wajib kamu miliki sebelum 2030. Aset itu adalah iman dan takwa yang membara di dalam jiwa, yang terwujud melalui pemahaman mendalam tentang Allah, sholat yang khusyuk, zikir dan doa yang konsisten, serta amal kebaikan yang ikhlas. Ini adalah kekuatan batin, ketahanan spiritual, bekal akhir zaman, investasi tak terlihat, yang akan membimbingmu menghadapi tantangan masa depan dan meraih kebahagiaan sejati. Marilah kita angkat kedua tangan kita, menengadah kepada Sang Pencipta, dengan hati yang penuh harap dan jiwa yang merendah. Ya Allah, Rabb kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami berlindung kepada MU dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa memahami kebesaran MU, meresapi setiap nama-nama MU yang mulia. Jadikanlah sholat kami sebagai penyejuk hati, pengobat duka, dan jembatan penghubung kami dengan MU. Berilah kami kemampuan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada MU dalam setiap keadaan, dalam suka maupun duka, dalam lapang maupun sempit. Jadikanlah setiap langkah kami, setiap amal perbuatan kami, adalah cerminan dari iman dan takwa kami kepada MU, semata-mata mengharap ridha MU. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekuatan batin yang tak tergoyahkan, ketahanan spiritual yang kokoh, dan keyakinan yang mendalam bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Jadikanlah iman dan takwa ini sebagai aset paling berharga yang kami miliki, yang melindungi kami dari segala fitnah dunia, dari kecemasan akan masa depan, dan dari segala bentuk kesesatan. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh MU, hingga kami bertemu dengan MU dalam keadaan husnul hatimah. Kabulkanlah segala hajat kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan berikanlah keberkahan dalam setiap rezeki yang Engkau limpahkan. Jauhkanlah kami dari segala bentuk hutang yang memberatkan, dan jadikanlah hati kami selalu merasa cukup dan bersyukur atas segala nikmat MU. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami,
Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang selalu bertakwa, yang siap menghadapi dekade 2030 dan masa-masa setelahnya dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi bekal berharga untukmu. Ingatlah, aset sejati bukanlah apa yang kamu kumpulkan di dunia ini, tetapi apa yang kamu siapkan untuk akhiratmu. Dan itu dimulai dari kekuatan iman dan takwa di dalam hatimu. Jadikanlah ini prioritas utamamu sebelum 2030. Dan lihatlah bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dan ketenangan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.